Oke sob, balik lagi sama segmen battle motor. Dan di video kali ini kita akan battle Yamaha WR155R melawan Honda CR-F 150L. Kira-kira siapa ya yang akan memenangkan dalam battle kali ini? Simak terus videonya setelah intro yang satu. Teman semua di sini tahu bahwa Yamaha WR155R mulai dipasarkan di Indonesia pada akhir 2019 lalu. Boleh dibilang ia muncul belakangan dari para pesaing di kelas trail 150cc. Sebelumnya ada Kawasaki KLX 150 dan Honda CR-F 150L. Meski begitu, kehadirannya menambah persaingan motor trail di tanah air. Di sini musuh bebuyutannya tentu saja unit dari pabrikan berlogo sayap kepak. Lantaran mesinnya sama-sama sudah injeksi dan dari segi teknis masing-masing punya bakalan amunisi yang cukup andal untuk memikat calon konsumennya. Simak terus pembahasan detailnya berikut ini. Soal desain tergantung selera masing-masing personal ya sob. Kita pasti serahkan pada kalian semua. Hal ini terlalu subjektif untuk disimpulkan. Walau demikian, keduanya masih mengarah ke tema leluhurnya di masa lalu. Mengusung konsep trail kompak dengan berbagai sudut tegas, memberikan kesan sebagai motor petarung yang siap menaklukkan setiap medan. Dari depan hingga belakang juga mengadopsi desain tajam dan sporty, dan juga memberikan kesan agresif. Persepsi bagus yang mana, silahkan simpulkan sendiri. Namun ada satu hal yang membuat CR-F unggul, yaitu adanya opsi warna lebih banyak yang membuat calon konsumen mudah menyesuaikan selera. Untuk soal struktur utama, sama-sama ditopang rangka semi double cradle. Arsitektur ini lazim digunakan pada kebanyakan motor trail, lantaran jenis itu terkenal dengan kekokohannya dan ketangkasannya. Pendukung lain, Yamaha WR di sini menggunakan jok yang berdesain YZ series, yang benar-benar sudah terkenal dengan tingkat kenyamanannya. Karena dari itu yang bisa memudahkan pengendara mengatur posisi berkendara di segala medan. Untuk pesaingnya punya kontur jok ramping dan agak keras. Pengendara dapat merasakan panas dan pegal bila benar-benar duduk terlalu lama. Tetapi, kalau sudah berkendara di medan tanah, kenyamanan kursi tak lagi jadi soal. Lain lagi mengenai peredam kejut. Secara teknis, CR-F setingkat lebih unggul dengan fork model upside down 37mm yang secara tampilan dan kemampuan ia sudah satu level di atas dari model biasa. Belakangnya pakai model Unitrack dengan setelan 5 tingkat preload serta menawarkan yang lebih tinggi untuk performa off-road. Sedangkan pada WR itu jenisnya teleskopik standar, tapi diameter tabungnya lebih besar, yaitu di 41mm dengan panjang 899,1 mm yang bisa menjanjikan daya redam cukup baik saat beraktivitas off-road. Sedangkan untuk bagian belakangnya didukung dengan link tipe motocross bertekanan yang dilengkapi dengan oli, yang tingkat kekerasannya itu bisa diatur sesuai keinginan pengendara. Sebenarnya masing-masing suspensinya punya fungsi tersendiri. Rendaman interval fork lebih baik, berkat posisi tabung besar berada di atas namun terasa lebih kaku. Sebaliknya model teleskopik bisa memberikan feedback lembut, tapi getaran di tangan lebih terasa. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan. Jika memacu motor kencang di track off-road, shock terbalik bisa dibilang lebih relevan. Sementara saat bertualang secara perlahan di medan tanah atau batu, teleskopik sudah cukup mumpuni. Beranjak ke bagian roda, mereka berdua memiliki ukuran sama persis, mengusung komposisi ban 2118 dengan profil 2,75 inci di depan dan 4,10 inci di belakang. Masing-masing juga dibekali ban semi pacul, cukup relevan digunakan pada dua medan. Begitu pula urusan penahan laju. Jenis dan ukurannya serupa, berupa disc brake wavy tertera di depan 240mm dan belakangnya 220mm. Mengingat habitatnya di medan tanah, dua urusan itu menjadi kata kunci penting. Semakin kompak, semakin baik. Urusan ini CR-F boleh dibilang sepadan dengan postur tubuh orang Asia. Total dimensi jauh lebih kompak, yakni panjangnya itu 2119 mm, dikali lebar 793 mm, dikali tinggi 1153 mm. Beratnya pun hanya 122 kg, serta jok ke tanah itu 869 mm. Buat rider dengan tinggi 170 cm, kaki masih bisa menapak. Sedangkan WR panjangnya itu di 2145 mm, lebarnya 840 mm, dikali tingginya itu 1200 mm, dan untuk beratnya itu di 134 kg, serta jarak jok ke tanah itu ada di 880 mm. Yang baiknya menaiki trail Yamaha harus memiliki tinggi badan di atas 173 cm, biar kaki benar-benar bisa menapak dan dapat menopang motor dengan baik saat berhenti. Dengan penjelasan di atas, Honda CR-F lah mestinya yang benar-benar mudah untuk dikontrol. Tapi soal daya jelajah, WR155R
tergolong lebih memadai, sebab kapasitas tangki bensinnya sebesar 8,1 liter. Sementara untuk Honda CR-F 150L hanya memiliki volume di 7,2 liter, yang dimana untuk kebutuhan petualangan, daya tampung bahan bakar besar turut menjadi aspek penting yang perlu teman-teman di rumah pertimbangkan. Menyoal sektor performa, WR155 jelas lebih unggul di atas kertas. Yang memiliki kubikasi mesin lebih besar dibanding kompetitornya, selisih outputnya pun cukup signifikan. CR-F 150L memiliki kubikasi 149,15 cc, SHC 4 langkah, 1 silinder, berpendingin udara dengan ukuran diameternya itu di 57,3 mm, dikali langkahnya itu 57,8 mm, lebih kecil dari trail Yamaha yang memakai komposisi silinder itu di 155 cc dan diameternya itu di 58 mm, dikali langkahnya itu di 58,7 mm, plus dilengkapi buka tutup katup bervariasi atau biasa disebut variable valve actuation. Tenaga motor tetap maksimal di setiap rentang RPM. Tak hanya itu, rasio kompresi WR155R mencapai 11,6 banding 1 dan jumlah katupnya ada 4, sangat padat. Sementara trail jagoan Honda hanya memiliki 2 katup dan kompresinya hanya di 9,5 banding 1, dan hasil spek di atas kertas itu jelas-jelas menjadikan WR155R menjadi motor trail kelas 150cc 4 tak paling bertenaga di Indonesia saat ini. Berkat ramuan yang dibawa masing-masing unit, produksi daya yang dihasilkan pun berbeda-beda pastinya. Trail Yamaha di sini sanggup memompa daya 16,4 horsepower pada 10.000 rpm dan torsinya itu di 14,3 Nm di putaran 6.500 rpm. Selisih cukup jauh dengan Honda CR-F 150L yang hanya sebesar 12,72 horsepower di 8.000 rpm dan torsinya hanya di 12,43 Nm pada 6.500 rpm. Gap sebesar 4 horsepower dan 2 Nm di kuda besi trail itu lumayan besar loh teman-teman. Di sisi lain, penyaluran tenaga pasti juga beda. Walaupun sama-sama transmisi manual dan si garpu tala ini pun memiliki 6 gigi transmisi. Sedangkan untuk sayap kepak itu masih menggunakan transmisi 5 percepatan. Dan yang terakhir, sistem pendingin di trail Yamaha sudah jauh lebih unggul dengan menggunakannya radiator, sedangkan lawannya ini masih bergantung dengan udara. Trail Yamaha dilengkapi speedometer full digital yang sangat modern, ringkas, dan pastinya enak dilihat. Isinya juga sangat berguna untuk pengendara saat melakukan aktivitas adventure, semacam indikator bar grab putaran mesin, atau biasa kita sebut tachometer, odometer, trip meter, rata-rata konsumsi bahan bakar, indikator transmisi, dan jam. Menurut saya, WR155R ini jauh lebih lengkap dan canggih dibanding kompetitor. Dan ada juga sebagai tanda ketika pengendara mengalami kondisi darurat, di sini Yamaha juga sematkan hazard lamp pada WR155R. Sedangkan untuk rivalnya juga dibekali speedometer full digital yang mudah terbaca oleh pengendara, tetapi isinya pun sangat-sangat sederhana, yaitu ada petunjuk kecepatan, trip A trip B, odometer, dan fuel meter tanpa adanya tachometer. Di sini juga tersematkan lampu dim, engine cut off, toolbox, gantungan helm yang berada di samping toolbox, dan spakbor belakang yang bisa dilepas pasang. Secara umum, masing-masing sebetulnya memiliki keunggulan dan kelemahan pastinya sob. Yamaha menjual WR155R lebih mahal dari musuhnya lantaran punya mesin yang lebih advance, speedometer lebih modern, tangki besar, meskipun suspensi depan masih konvensional. Sedangkan Honda CR-F 150L punya dimensi proporsional, varian warna lebih banyak, suspensi depan upside down, dan belakang model Unitrack dengan setelan 5 tingkat preload. Dan untuk harga OTR DKI Jakarta, masing-masing trail ini dibanderol 38.600.000 buat WR155R dan 35.930.000 untuk CR-F 150L. Dengan selisih harga mencapai 2 jutaan, sekarang tinggal keputusan teman-teman nih, mau menebus motor trail Yamaha atau Honda, karena sejatinya kalianlah yang dapat memilih apa yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Jangan lupa berikan saran dan pendapat tentang kedua motor ini di kolom komentar ya sob. Kita diskusikan kedua motor ini di kolom komentar di bawah, dan buat teman-teman yang ingin request motor apalagi untuk kita battle, bisa langsung aja komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, comment, dan subscribe. Thanks for watching and see you. Sobat Sentral, siapa nih yang lagi cari spare part original Yamaha? Bisa langsung aja berkunjung ke toko kami. Ada marketplace yang bisa kalian kunjungi di semua platform. Selamat menonton. Bye.